Tema kita hari ini adalah Hari Tuhan. Dan ini adalah eksposisi terhadap 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 15a. 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, baik, ini bicara soal hari Tuhan. Dan hari Tuhan di sini yang dimaksudkan dengan hari Tuhan ini adalah bicara soal hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, yang terjadi pada akhir zaman atau hari kiamat, ya. Kalau kita melihat ayat 3, di situ dibilang begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Zaman akhir itu adalah zaman menjelang akhir zaman. Ya, jadi kalau di sini ini adalah awal zaman, dunia diciptakan, di sini adalah akhir zaman pada hari kiamat di sini. Nah, maka zaman akhir itu biasa ditempatkan sebelum akhir zaman. Dan biasanya Alkitab menyebut zaman di antara akhir zaman dan kenaikan Kristus ke surga. Seluruh wilayah ini itu disebut sebagai zaman akhir, ya. Jadi kita sekarang sedang berada di zaman akhir, belum akhir zaman. Tapi zaman akhir ini akan menuju kepada akhir zaman, ya. Nah, apakah para rasul hidup di zaman akhir? Ya, karena zaman akhir itu dihitung dari kenaikan Yesus ke surga lalu sampai kedatangan Dia. Nah, seluruh zaman ini, entah ini sudah 2000 tahun, mau 4000 tahun kah, 10.000 tahun kah, pokoknya itu semua disebut sebagai zaman akhir. Ya. Nah, berarti hari Tuhan yang dibicarakan itu akan terjadi di sini. Ya. Hari Tuhan akan terjadi di sini, tetapi dikatakan bahwa pada hari-hari zaman akhir
itu akan tampil pengejek-pengejek. Berarti sejak dari Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia akan berjanji akan datang kembali. Nah, sejak dari itu sepanjang tahun-tahun ini itu kita bisa melihat bahwa ada muncul pengejek-pengejek, ya. Nah, ini menjadi poin pertama yang kita bahas. Pengejek-pengejek ini tidak percaya akan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau kiamat atau penghakiman akhir zaman. Mereka tidak percaya akan hal itu, ya. Apa argumentasi mereka? Pertama, dari sisi janji Tuhan, mereka tahu tentang adanya janji Tuhan Yesus untuk datang kedua kali, ya. Di ayat 4 kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Artinya mereka tahu. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji akan datang kembali. Nah, karena tunggu-tunggu sampai sekarang tidak datang-datang, maka mereka bertanya, di manakah janji tentang kedatangan itu? Jadi, pengejek-pengejek ini tahu tentang kedatangan, janji kedatangan. Nah, rupanya mereka juga tahu beberapa dari janji-janji itu, dan kelihatannya menunjukkan bahwa Kristus akan segera datang kedua kalinya. Kalau kita membaca teks-teks di dalam Injil Matius, itu tidak lama lagi, ya, Tuhan Yesus akan datang. Ada lagu, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Sungguh tidak lama lagi. Tapi tunggu-tunggu ini, 2000 tahun ini belum datang-datang juga, ya. Apalagi kalau baca dalam kitab Wahyu, ya kan, datanglah segera, ya kan. Dia segera datanglah Tuhan Yesus. Kelihatannya rasa-rasanya kalau hadir pada hari itu, ini lagi sedikit. Tapi ternyata sudah waktu terus berlangsung, tapi tidak datang-datang juga, ya. Nah, karena itu pada waktu mereka melihat Tuhan tidak datang-datang, mereka tidak sabar dan mereka menganggap Tuhan lalai atau Tuhan lamban di dalam menepati janjinya. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan akan ada orang-orang yang tidak sabar, ya. Kalau kita melihat Lukas 12 ayat 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu dia mulai memukul hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Tuhanku tidak datang-datang karena Tuannya ini bilang pergi, aku akan datang. Tapi ternyata dia tunggu lama, tidak datang-datang juga, ya. Yakobus 5, 7-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ini sudah ada nasihat firman Tuhan. Suruh bersabar sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lagi-lagi dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, maka suruh sabar. Tapi mereka pasti bilang, sabar-sabar, tapi masa sabar sampai 2000 tahun? Ya kan? Sabar-sabar sampai sudah mati juga belum datang-datang juga, ya kan? Berapa generasi sudah mati, ya. Tapi Tuhan belum datang-datang juga. Ibrani 10, 36-37. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa meneguhkan kedatangannya. Wah, ini kalau saudara hadir pada waktu menerima surat Ibrani yang pertama, baca ini, ini artinya kurang 2 bulan ini, ya kan? Nah, kurang berapa tahun ini? Nah, sedikit saja belum cukup, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Nah, tapi ribuan tahun sudah. Ternyata tidak jadi-jadi juga. Nah, karena itu maka bisa muncul pengejek-pengejek di sini. Mana ini janji Tuhan tidak pernah datang-datang, ya? Bilang sudah sedikit, bahkan sangat sedikit, ya. Tapi ternyata sudah ribuan tahun tidak datang-datang juga. Ini betul apa tidak, ya? Nah, maka memang
kondisi semacam ini ada janji Alkitab yang kelihatannya segera datang, tapi faktanya sudah ribuan tahun ini belum. Ini surat 2 Petrus ini sudah mengatakan ada pengejek-pengejek. Berarti pengejek-pengejek itu sudah zaman Petrus. Nah berarti itu baru berapa puluh tahun dari Tuhan Yesus. Kan kalau Tuhan Yesus itu ya kalau kita ikut katakanlah ikut kalender Masehi tanpa ada problem ya, tanpa ada problem Yesus lahir kapan dan sebagainya ya. Ya kalau tahun Masehi berarti artinya sekitar tahun 30 ya. Ya antara tahun 30-an lah Yesus ada, antara 27 atau 30-an, paling top 33 setelah itu Yesus naik. Nah Petrus itu hidup sampai sekitar tahun 50-an ya, tahun 50-an dia akhirnya mati, dibunuh. Berarti sekitar ini 30-an sampai 50-an ada 20-an tahun. Berarti pada masa 20-an tahun saja itu sudah muncul pengejek. Ya, masa bilang segera datang, padahal ini sudah 20 tahun tidak datang-datang. Ya masih baik 20, kalau kita ini 2000. Ya, 2000. Nah, maka ini memang dari sisi kita ini lebih jauh lagi, ya. Lalu kedua, mereka juga mengatakan bahwa ya, dunia ini juga, alam semesta ini juga tidak berubah-ubah. Ya, Tuhan janji-janji datang, tapi dari dulu ya begini-begini saja. Ya, kira-kira mau dikatakan begitu ya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, semua masih sama, ya kan? Nah, kita masih makan nasi, masih makan jagung, kita masih begini juga, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Katanya Tuhan mau datang segera, tapi kok ya, sejak penciptaan sampai bapak-bapak leluhur mati, bahkan sampai sekarang segala sesuatu tetap seperti semula. Jadi sampai kapanpun pasti akan seperti ini. Kira-kira yang mereka mau katakan seperti itu. Ya, jadi ini muncul pengejek-pengejek. Mereka bukan hanya tidak percaya pada hari Tuhan, tapi lebih daripada itu mereka melontarkan ejekan. Ya, coba kalau tidak percaya saja ya lumayanlah. Tapi ini sudah tidak percaya, masih mengejek lagi ya. Nah apalagi ingat bahwa ini kalau mereka bilang ayat 4 tadi, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal. Bapak-bapak leluhur, mungkinkah mereka adalah orang Yahudi? Kalau mereka adalah orang Yahudi, maka ini adalah orang-orang Yahudi yang menolak kekristenan, yang menganggap Kristen sebagai sekte, Kristen sebagai bidah, sehingga akhirnya mereka mengolok-olok atau mengejek iman Kristen, pengharapan Kristen tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Juga mereka menurut ayat 3, mereka ini hidup menuruti hawa nafsu mereka. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ya. Semua kita punya nafsu. Ya. Tapi kalau orang yang hidup menuruti hawa nafsu, berarti nafsu yang memimpin dia. Nafsu yang mengontrol dia, bukan dia yang mengontrol nafsu. Nah, kalau orang tidak ada nafsu itu kan NFS, nafsu, nefes dalam bahasa Ibrani ya. Jadi itu sama, kan tidak ada huruf hidup kan, maka itu bisa nefes, nafas, nafsu. Ya, S ini tinggal supply huruf hidupnya. Jadi antara nafas atau nafas dengan nafsu itu memang ada hubungan. Jadi selama kita hidup, kita punya nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks, nafsu marah, dan berbagai macam nafsu yang lain. Tapi baru salah kalau orang hidup dikontrol oleh nafsu. Bayangkan orang hidup dikontrol oleh nafsu seks.
maka kapan saja, di mana saja, siapa saja, ya, jenis kelamin apa saja, ya tidak mau tahu, ya kan? Ada orang yang jomblo bertahun-tahun jomblo, ya, sudah jomblo lagi diolok-olok teman-teman. Bayangkan dunia ini, ya, di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Di dalam galaksi-galaksi itu ada miliaran bintang. Ya, di antara bintang-bintang, miliaran bintang itu ada miliaran tata surya. Di dalam tata surya itu ada planet-planet. Nah, lalu di tata surya kita ini ada planet bumi. Di bumi kita ini ada sekian luasnya. Dan kamu tinggal di sini, dan di antara begitu banyak alam semesta, kamu masih sendiri. Ya, itu ajaib. Nah, trek saja punya gandengan. Masa kamu tidak? Nah, akhirnya dia frustrasi. Dia bilang, tahun depan mesti nikah. Nah, tahun depan mesti nikah. Saya tidak peduli. Ya, agama apa saja, warna kulit apa saja, suku apa saja, jenis kelamin apa saja. Pokoknya tahun depan mesti nikah. Ya. Nah, jadi nafsu tidak salah, tapi kalau hidup didasarkan atau dikontrol, dipimpin oleh nafsu, itu bahaya. Juga sama. Mengapa kita seringkali menyebut orang lemah lembut itu tidak boleh marah, tapi salah. Ya, karena Musa itu dikatakan orang yang tidak ada orang yang hatinya selembut Musa di dunia ini. Ya, tapi Musa pernah marah itu sampai dia 2 loh batu pun dia kasih hancur. Itu patung yang mereka sembah itu dia sikat lalu disuruh minum. Ya, tapi dikatakan hatinya lembut. Tuhan Yesus juga obrak-abrik bait Allah, tapi di Matius 11 ayat 29 dia bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Berarti lemah lembut itu bukan berarti tidak marah, tidak bisa marah. Tuhan Yesus itu lemah lembut, tapi dia obrak-abrik bait Allah, ya kan? Tapi dia bilang dia lemah lembut. Jadi marah itu diperlukan. Yang jadi masalah itu kalau, ya, orang menjadi pemarah. Pemarah itu artinya bahwa dia dikontrol oleh kemarahannya, nafsu marahnya. Saya dulu pernah lihat satu video di tempat parkir. Ya, ada 2 ibu. Nah, lalu begitu satu geser mobilnya, sikat mobil yang satu. Yang satu marah. Begitu dia marah, dia sengaja tabrak. Pak. Dia tabrak. Lalu yang satu yang sudah ditabrak marah, dia sikat. Tak. Lalu yang satu, tak. Maka itu hari mereka dua baku sikat mobil. Dan akhirnya berakhir dengan mobil mereka berdua hancur berantakan, semua hancur. Padahal hanya hal sepele, bukan? Nah, kalau begitu mereka dikuasai oleh nafsu marah. Jadi, selagi lagi nafsu tidak salah. Marah bahkan diperlukan kalau memang harus marah. Ya. Bayangkan, makanya kalau ada penyesat, ada nabi palsu, terus kita juga sabar. Nah, itu bukan sabar itu. Ya, itu justru dikecam oleh firman Tuhan. Ya. Nah, jadi orang-orang ini kelihatannya orang-orang yang dikatakan hidup menuruti hawa nafsu. Berarti ada yang mereka turuti, yaitu nafsunya. Berarti bukan mereka yang memimpin nafsu, tapi nafsu yang memimpin mereka. Ya. Dan perhatikan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan gara-gara tidak percaya Yesus akan datang 2 kali, ini berakibat bahwa mereka akan hidup menuruti hawa nafsu mereka. Dan ini dari sini ya terlihat bahwa doktrinnya salah. Itu bisa berdampak kepada perilaku yang salah. Ya. Makanya orang bilang, tak usahlah belajar doktrin banyak-banyak, yang penting adalah melakukan. Ya, tapi kan melakukan itu memang, kalau orang belajar doktrin tidak melakukan itu salah. Tapi orang tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik kalau dia tidak punya pemahaman yang baik. Karena biasanya adalah perilaku orang dikontrol oleh apa yang dia pahami, doktrin yang dia terima. Nah, misalnya yang terjadi di Korintus, orang-orang Korintus tidak percaya ada kebangkitan. Ya, pokoknya bilang mati habis, selesai. Nah, kalau mati habis, untuk apa kita mesti
barang siapa tampar pipi kanan mau beri pipi kirimu, ya habis itu mati habis. Malah kembali, ya kan? Mati habis. Coba kalau mati semua selesai, kan memang masuk akal untuk bunuh diri kan? Karena daripada menderita di dunia begini, lebih baik terjun dari liliba kan? Selesai, habis semua. Tapi kalau ternyata hidup tidak berakhir pada kematian, nah ini mempengaruhi kita punya perbuatan. 1 Korintus 15:32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum, sebab besok kita akan mati. Ya, kalau selesai besok makan minum sepuas-puasnya, ya besok juga habis juga. Ya. Untuk apa jadi orang baik? Untuk apa jadi orang saleh? Toh semua kita akan selesai. Tidak ada pengharapan setelah itu. Berarti perhatikan bahwa orang-orang Korintus ini, mereka yang tidak percaya kepada kebangkitan, itu akhirnya mereka punya, ini Paulus menegur mereka karena kelihatannya ada orang-orang yang berpikir bahwa makan, minum, dan habis, selesai semua. Ya, karena itu maka doktrin ini penting. Ya, doktrin ini penting. Michael Green mengatakan ada hubungan yang tidak bisa diputuskan antara tingkah laku dan keyakinan. Kenapa sampai saya kadang-kadang habis pikir ya, kok bisa ya ada orang yang bawa bom di dirinya, ya, dan rela meledakkan dirinya, dan apakah dia tidak ngeri ya ketika usus berhamburan dan segala macam? Tapi dia berani, kenapa? Karena ada keyakinan bidadari menunggu di sana, ya kan? Kalau tidak ada iming-iming bidadari, apakah dia mau? Tidak. Berarti orang rela mati demi sebuah keyakinan. Keyakinan itu atau doktrinnya menentukan perilakunya, ya, perilakunya. Justru gara-gara memikirkan soal bom bunuh diri itulah saya berpikir ini berarti kalau doktrin ditanam di kepala seseorang, orang itu rela mati demi doktrin itu. Dari situ saya berpikir, kalau begitu ini orang ditanam doktrin yang salah dan dia rela bunuh diri demi pemahaman yang salah, keyakinan yang salah. Kalau begitu, untuk bisa menciptakan orang Kristen yang militan, yang rela mati demi imannya, saya mesti mendoktrinasi jemaat sedemikian rupa supaya mereka punya keyakinan terhadap iman Kristen sedemikian rupa terhadap Yesus Kristus, dan mereka akan rela mati demi keyakinan itu. Jadi kalau belajar dari hal negatif bahwa ternyata ada para teroris ini mendoktrin lalu menghasilkan keberanian untuk mati, kenapa kita tidak menarik yang positif? Ya. Saya pernah ceritakan salah satu anggota persekutuan doa saya, ya rajin ibadah, doa puasa, juga pergi pelayan di mana-mana, ikut ya pimpin pujian, tapi akhirnya dengan begitu mudahnya jadi mualaf. Padahal lama sekali ikut persekutuan di Pelangi Kasih. Tapi dari situ saya sadar, mungkin karena biarpun lama tapi tidak pernah ada satu pemahaman yang betul-betul kuat di dalam diri, sehingga orang tidak punya pertahanan yang cukup untuk bisa mempertahankan apa yang dia pegang. Nah kalau begitu, itulah sebabnya sejak dari gereja ini berdiri, saya sudah bertekad betul-betul menanamkan pengertian doktrin sedemikian kuat supaya kita tidak mudah goyah terhadap keyakinan itu, ya. Jadi ada hubungannya, ya. Karena itu dalam gereja hamba Tuhan harus mau mengajar doktrin dan jemaat harus mau belajar doktrin. Kalau jemaatnya senang belajar doktrin tapi pendetanya, pengkhotbahnya tidak, nah ini akan susah. Ya, jemaat akan merasa tidak puas. Tapi sebaliknya, pendetanya mau mengajar doktrin tapi jemaat tidak suka, ini juga akan rumit, ya, akan rumit. Nah, itu susah.
Dan ingat bahwa doktrin tidak bisa diajarkan hanya di dalam 15-20 menit. Hari Jumat besok saya diminta untuk khotbah. Ada acara kepolisian. Tapi minta khotbahnya 10 menit. Tidak boleh lebih. Ya, tidak usah siap lah. Nanti semua akan dikaruniakan padamu saat itu juga. Ya, sebenarnya pikir mau khotbah apa? Tapi pikir-pikir ya daripada tidak dapat kesempatan bicara dengan mereka, biar 10 menit pun bicara. Ya. Nah, tapi itu organisasi yang lain ya. Tapi kalau gereja sampai begitu disayangkan. Nah, itu tidak bisa. Nah, sekarang memang kebanyakan gereja ya yang sudah terlanjur membangun dari bertahun-tahun dari zaman nenek moyang kita itu yang hanya maksimal setengah jam. Apalagi ada pendeta lagi yang bilang lewat dari setengah jam itu setan yang bicara. Kau saya lupa ya. Ya, kalau lebih dari setengah jam artinya itu setan yang bicara. Ya. Nah, kalau sudah begitu memang sukar untuk menanamkan doktrin. Coba kalau saudara misalnya jadi vikaris ya atau jadi pendeta yang ditaruh di satu gereja yang ya model gereja-gereja yang sudah tradisional. Coba mau ngajar doktrin dan itu butuh 1 jam setengah, mustahil. Itu pasti bakal rame dulu baru bisa, ya kan? Nah, itulah sebabnya mulai dari gereja ini berdiri, saya sudah tanamkan lebih dulu begitu. Siapa mau datang gereja, silakan, tidak terus. Siapa mau mana, ya kan? Kalau saya misalnya masuk bergabung dengan gereja yang lain, nah saya bisa dimarahi dan dengan gaya saya seperti itu bisa ditendang. Tapi sekarang siapa mau tendang saya? Lalu tidak setuju saya yang tendang kau, ya kan? Jadi akhirnya saya berpikir itu mungkin salah satu alasan mengapa Tuhan membuat saya sebaiknya bangun gereja sendiri. Dulu di gereja Agape tempat saya pelayan dulu, saya mau berkhotbah seri saja doa Bapa Kami tidak pernah selesai. Saya hanya dapat Bapa Kami, ketiga Bapa Kami. Hanya itu saja. Tapi di surga belum, tidak bisa. Ini karena rotasi sebentar ada tukar mimbar, lalu hamba Tuhan A, hamba Tuhan B dan lain sebagainya, suka sekali. Dan itu baru terlaksana pada waktu sudah ada di gereja sendiri. Ya, jadi ingat bahwa kita harus mau belajar doktrin. Hamba Tuhannya harus mau mengajar doktrin. Jemaat harus mau belajar doktrin. Misalnya doktrin Allah Tritunggal, Kristologi, predestinasi, doktrin akhir zaman dan sebagainya. Firman Tuhan yang praktis memang penting, tapi jikalau saudara hanya mau mendengar yang praktis, maka nanti saudara tidak akan bisa atau menjalankan yang praktis itu kalau saudara tidak mempunyai pengertian doktrinal yang baik. Jadi pemahaman harus bagus. Makanya yang saya khotbahkan kepada saudara-saudara sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran di sekolah Alkitab, tapi lalu dicari aplikasinya. Setelah mengajar doktrin, saya kadang-kadang yang doktrin itu suka untuk memikirkan aplikasi. Seperti kemarin waktu khotbah tentang Yesus Sang Bapa dari kekekalan, cari aplikasinya tuh susah, ya. Susah berpikir, berdoa, baru bisa dapat. Karena itu kalau ngajar di sekolah teologi ya sampaikan saja teorinya. Ya, sampaikan teorinya. Bagaimana aplikasi di lapangan tidak peduli. Yang penting teori. Itu seperti Pak Anies. Begitu ya. Dosen ya begitu. Ngomong saja soal bagaimana aplikasinya, itu urusan lain. Ya. Oke, jadi pemahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus yang salah atau bahkan tidak percaya itu membuat mereka hidup di dalam hawa nafsu. Nah, sekarang ajaran Petrus tentang hari Tuhan. Nah, Petrus memberikan jawaban terhadap para pengejek ini dengan memberikan argumentasi. Menjawab argumentasi mereka. Pertama tadi mereka bilang bahwa alam semesta atau dunia ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang, tetap begitu saja, ya. Nah, lalu Petrus menjawab. Dia mengatakan bahwa alam semesta atau dunia ini bukannya tetap atau tidak berubah. Itu salah. Ayat 5-7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air.
Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, di sini Petrus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Apakah bumi ini dibentuk dari air? Ya. Tapi kita bandingkan dengan terjemahan yang lain, NIV dan American Standard Bible menerjemahkan bumi dibentuk dari air oleh air, seperti Alkitab Indonesia. Tapi King James itu bumi menonjol dari air dan dalam air. Jadi kelihatannya ada air, lalu bumi muncul, menonjol. Kata Yunaninya adalah sunestosa. Dalam Kolose 1 ayat 17 versi King James, kata yang sama diterjemahkan consist. Dan ini menunjuk pada Kejadian 1 ayat 2-10 dan juga Mazmur 136, Mazmur 24. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Atau Mazmur 24, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi kita tahu bahwa permukaan dunia ini kan permukaan air ini kan datar, ya. Nah, tapi setelah menonjol sedikit, ini Pulau Timor, ya. Oh, ini satu pulau lagi di sini, ini Semau. Nah, jadi kelihatannya memang ada air, lalu ada daratan yang menonjol, ya, daratan yang menonjol, dan disitulah kita hidup. Nah, sehingga kelihatannya dimaksudkan oleh ayat itu seperti itu. Jadi bukan maksudnya bahan dasar bumi ini dibuat dari air, bukan itu maksudnya, ya. Jadi dia menonjol dari dalam air itu seperti itu, ya. Pulpit. Tentu saja baik Petrus maupun Musa tidak berbicara dalam bahasa ilmiah. Tujuan mereka bukan mengajarkan kebenaran ilmiah, tapi menyatakan fakta besar tentang penciptaan dalam aspek yang sesuai dengan kapasitas kita yang rendah. Jadi ingat, Alkitab bukan bahasa ilmiah. Jadi itu tidak boleh dikontraskan dengan ilmu pengetahuan seolah-olah Alkitab mengajarkan salah. Tidak. Faktanya memang di air lalu menonjol beberapa daratan dan kita sebut sebagai pulau-pulau bahkan benua, ya. Ya, kalau tsunami datang separuh tertutup, ya gesekan di bawah, satu separuh naik, ya. Makanya saya baca-baca katanya dulu nih kita dengan Australia ini satu, ya. Tapi karena terjadi gesekan sedemikian rupa, sebagian darat turun, ya, lalu tertutup. Gara-gara gempa bumi yang besar juga itu bisa pulau yang lain itu tertutup, tapi muncul pulau baru, ya. Jadi yang ini bisa terangkat naik, lalu muncullah pulau yang baru. Berarti dalam pengertian seperti itu kita bisa memahami bahwa bumi ini terbentuk, ya, menonjol dari air. Nah, lalu Petrus juga bilang bumi dihancurkan oleh Tuhan dengan menggunakan air bah. Itu ayat 5 dan ayat 6, ya. Dan itu benar. Calvin mengatakan sejarah air bah merupakan saksi yang lebih dari cukup bahwa seluruh keteraturan alam diperintah dan diatur hanya oleh kuasa Allah. Allah atur alam semesta, dia selesaikan semua dengan air bah. Nanti akhir zaman Tuhan akan menghancurkan dengan api. Kalau dulu dia hancurkan dengan air bah, dia sudah berjanji tidak akan ada, dunia tidak dihancurkan dengan air bah lagi, tapi dengan api. Ayat 7, 10, 12. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala sesuatu di atasnya akan hilang lenyap. 12. Yaitu kamu yang menantikan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya. Jadi kelihatannya penghukuman pada akhir zaman itu berkaitan dengan api.
Dulu dengan air, ya. Sekarang atau nanti dengan api. Nah, kedua, alam semesta diciptakan dengan firman Tuhan menurut Petrus. Bumi dihancurkan oleh air bah juga karena firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memerintahkan berfirman, lalu semua mata air pecah, lalu jadilah air bah. Firman juga. Dan kalau sekarang alam semesta terpelihara, itu juga karena firman Tuhan. Karena itu kalau nanti pada akhir zaman Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menghancurkan semua, itu bukan hal yang aneh. Ya. Jadi ini semua berdasarkan firman. Lihat ayat yang ke-5. Oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Tuhan omong saja muncul. Ayat 7. Tetapi oleh firman Allah juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api, disimpan hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Dengan firman habis semua. Ya. Jadi Tuhan memunculkan alam semesta dengan firman, memusnahkannya juga dengan firman. Satu kali omong selesai. Ya. Nah, sebetulnya semua ini sudah diketahui oleh para pengejek, tapi Petrus mengatakan mereka sengaja tidak mau tahu, ya. Daripada tahu terus takut, mending tidak usah tahu saja, ya. Nah, orang berdosa sering sengaja tidak mau tahu karena pengetahuan itu mengganggu, menggelisahkan mereka. Dengan tidak mau tahu maka mereka bisa berdosa, menuruti hawa nafsu mereka lebih tentram. Salah satu analisa kepada ateisme itu adalah bahwa orang-orang yang menganut ateisme memilih untuk menganut ateisme karena pemahaman bahwa Allah itu ada, itu mengganggu mereka. Kalau Allah ada, pasti dia mempunyai hukum. Dia punya peraturan. Kalau dia punya peraturan dan saya melanggar peraturan dia, berarti saya berada di bawah hukuman. Jadi sebaiknya Allah tidak ada. Kalau dia tidak ada, kan hukumnya tidak ada. Kalau hukumnya tidak ada, saya buat apapun tidak bisa disebut pelanggaran dan tidak ada yang menghukum saya. Jadi kira-kira enak mana? Terima dia ada atau dia tidak ada? Sebaiknya dia tidak ada saja. Maka orang jadi ateis. Nah, tetapi ada penafsir mengatakan tidak ada orang yang lahir sebagai ateis. Tidak ada. Ya, tidak ada. Semua manusia itu lahir dengan adanya perasaan religius. Jadi, biarpun itu orang lahir di hutan belantara dan setelah itu dia besar di sana tanpa ada informasi apapun, dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan pasti ada perasaan religius untuk datang menyembah sesuatu. Entah dia menyembah batu kah, dia menyembah kayu kah, apakah, pokoknya ada perasaan keagamaan supaya dia perlu menyembah sesuatu. Itu otomatis. Nah, tapi bagaimana ada orang ateis? Nah, orang ateis itu adalah bahwa perasaan religius ini, mereka perasaan yang mengatakan ada yang ilahi itu mereka tutup. Nah, tekan sedemikian rupa supaya mati. Tapi itu tidak pernah mati. Ateis itu akan berteriak kepada Allah apabila mereka sudah tidak tahu mau kemana lagi. Ya. Pikiran yang tidak tahu mau lari kemana, itu pasti lari kepada Allah. Itu kata seseorang. Jadi orang boleh bilang tidak percaya ada Allah, tapi tiba-tiba kalau dia mengalami kesulitan, ya, ada ateis yang seumur hidup tidak pernah percaya, tidak mau mengakui ada Allah. Tahu-tahu jatuh ke jurang, ada pohon di tengah-tengah ini. Waktu dia meluncur turun dari sini, pegang. Nah, pada saat begini dan ini pohon di sini ini kan tidak cukup kuat. Dan sementara dia gantung-gantung sini, krek. Pada saat itu mau jatuh ini. Ya. Pada saat itu tidak tahu mau tolong siapa lagi lah, Tuhan. Kalau memang engkau ada, ya kan? Artinya pada saat pikiran tidak tahu mau lari kemana, itu pasti lari kepada Allah.
Orang ateis yang satu lagi tidak percaya ada Allah, jalan-jalan dengan temannya, tahu-tahu jatuh masuk ke dalam lumpur hidup. Lumpur hidup itu adalah kalau lu diam-diam, lu turun pelan-pelan. Kalau lu bergerak, dia turun lebih cepat. Jadi maunya bagaimana? Lu mau bergerak cepat, lu akan masuk lebih cepat. Kalau diam, turun pelan-pelan. Jadi dia masuk, temannya ini diam-diam saja. Jadi turun pelan-pelan, dia mau lari cari kayu, cari tali ke apa, pokoknya diam. Nah, temannya ini perhitungan waktunya pasti pas, datang pasti masih dapat karena turunnya pelan-pelan. Begitu temannya pergi cepat, datang sudah tinggal ini, kepala sudah hilang, hanya ini. Nah, ya buang ini kayu, tali dapat, pegang, tarik. Begitu tarik, tanya, kenapa kalau meluncur lebih cepat? Mestinya kalau dilihat dari waktu turun itu kan saya datang mestinya masih di leher, tapi ini saya datang kok di sini. Kau bergerak ya? Nah, iya. Bergerak apa? Saya angkat tangan dan bilang, Tuhan tolong saya. Dan waktu saya Tuhan tolong saya, dia meluncur lebih cepat. Ya kan? Jadi ingat, Tuhan tolong saya. Kenapa? Pikiran sudah tidak tahu mau lari kemana, pasti lari kepada Allah. Jadi ateis itu sebenarnya, orang-orang ateis itu sebenarnya percaya ada Allah, tapi mereka mau menekan perasaan ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, orang-orang yang pernah tahu kebenaran lalu akhirnya hidup di dalam dosa, mereka tidak mungkin tenang. Ya, kalau mereka tenang itu biasanya hanya karena memaksa perasaan untuk tenang. Ya. Kecuali dia memang Kristen KTP. Tapi kalau dia betul-betul sudah pernah mengenal Tuhan lalu stres, ya, lalu bikin hidup sembarangan, dia bagaimanapun juga dia tidak akan pernah tenang kalau dia pernah kenal kebenaran. Ya, paling-paling dia hanya berusaha menekan perasaan itu saja. Ya. Banyak orang tidak mau tahu tentang kebenaran itu. Misalnya mereka tidak mau tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tidak mau tahu bagaimanapun dia berusaha berbuat baik, dia tetap penuh dosa. Tidak mau tahu bahwa Allah itu adil dan suci dan pasti hukum manusia berdosa. Tapi sikap tidak mau tahu seperti ini seperti orang sakit kanker yang tidak mau tahu kankernya. Ya, ada kanker tapi pokoknya anggap saja tidak ada. Nah, itu kan cepat selesai. Ya, orang sakit yang tidak rasa diri sakit itu susah ditolong. Itu sama dengan orang bodoh yang rasa diri pintar. Orang sakit yang rasa diri sehat, orang miskin melarat tapi rasa diri kaya. Nah, itu tiga jenis itu hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Ya. Kalau orang miskin, rasa diri miskin itu bisa ditolong. Rasa diri bodoh bisa ditolong, ya, dan bisa jadi pintar. Tapi yang tidak sadar diri ini yang susah, ya. Oke. Itu argumentasi Petrus dalam menghadapi anggapan bahwa segala sesuatu berjalan berdasarkan atau seadanya. Lalu tentang Tuhan lalai. Tuhan lupa janjinya, lalai menepati janjinya. Ayat 89. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, pertama-tama Petrus mau mengatakan Tuhan tidak terbatas waktu. Makanya dia mengutip dari Mazmur 90. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Satu hari dia modifikasi, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Berarti Tuhan tidak terbatas waktu. Ya. Karena waktu ini kan cuma ada di dalam dimensi sejarah. Dimensi sejarah itu ada ruang, ada waktu. Tapi kalau kekekalan itu tidak ada ruang, tidak ada waktu. Karena kita ada waktulah, maka kita kenal yang namanya kemarin. Kita kenal yang namanya
hari ini, kita kenal besok. Karena ada waktu. Kita kenal yang namanya tadi, kita kenal yang namanya sekarang, kita kenal yang namanya nanti. Itu semua waktu. Tapi kalau waktu tidak berlaku lagi, maka tadi itu tidak pernah ada. Nanti juga tidak pernah ada. Kemarin tidak pernah ada. Besok tidak pernah ada. Lalu terus yang ada apa? Semua serba sekarang. Past tidak ada, future tidak ada, semua present, hadir bersamaan. Nah itu menjadi susah bagi kita untuk pikir ya. Terus bagaimana? Ya memang susah karena kita ini kan produk sejarah yang begitu hadir dalam sejarah ini sudah taunya ada ruang, ada waktu. Tapi kalau meloncat ke atas sana sudah tidak ada waktu. Nah, terus kalau tidak ada waktu bagaimana? Tidak tahu juga. Ya. Nah karena itu bagi Tuhan waktu tidak membatasi dia. Kita ini kan dibatasi waktu. Kadang-kadang duduk-duduk pikir, begini saya pikir itu coba bisa kembali muda lagi bagus ya. Ya. Kadang-kadang saya berpikir coba kalau saya bisa kembali ke masa lalu, menjalani hidup ulang, ada sejumlah hal yang harusnya saya tidak lakukan. Itu fatal. Jadi kalau saya ini melamun saya ya. Duduk melamun misalnya saya kembali kecil, lalu mulai ini, saya sudah tahu sejarah saya ini hidup saya kacau ini karena 1, 2, 3, 4, 5 hal ini. Kalau begitu saya hidup ulang, ini 5 hal ini saya mesti hindari. Ya. Tapi kan tidak bisa, ya kan? Kita mau kembali ke masa lalu tidak bisa. Maka tinggallah penyesalan, ya. Hanya penyesalan tapi tidak bisa ubah. Makanya lagu yang seringkali diputar Om Robi itu, jangan sesali ikan yang jatuh di air kolam. Nah itu Om Robi pun lagu begitu kan. Tidak bisa lagi. Tetapi kita juga tidak bisa meloncat waktu. Tidak bisa meloncat. Kalau ada orang yang bisa masuk ke masa depan, itu kan hanya ada dalam film-film, ya kan? Tiba-tiba ada orang kesasar di masa depan. Ya, atau ada orang kesasar di masa lalu. Ya, itu kan ada di film. Nah, tapi tidak bisa. Kita ini hanya kebagian hari ini. Nanti besok baru kita masuk besok jadi hari ini jadi kemarin. Dan hanya itu saja. Berarti kita dibatasi waktu. Tapi Tuhan ini tidak ada batasan. Karena itu maka kita sudah 1000 tahun pun, ya Tuhan anggap itu masih satu hari itu. Ya. Nah karena Tuhan tidak ada batasan waktu ini, maka bayangkan kita sudah 1000 tahun Tuhan masih anggap satu hari. Berarti dari Tuhan Yesus janji mau datang kembali seberapa hari sekarang? Baru 2 hari. Ya kan? Tuhan bilang saya akan datang cepat sekali, 3 bulan saja. Nah kalau satu hari sampai 1000 tahun, lalu 3 bulan, sampai kapan? Nah karena itu maka bagi kita manusia memang rasa lama. Ya karena itu dibicarakan dari sudut pandang Tuhan. Ya, sudut pandang Tuhan. Ada orang berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kalau bagi engkau 1000 tahun sama dengan berapa hari? Dengan 1 hari. Kalau bagi Tuhan 1 miliar itu sama dengan berapa rupiah? Tuhan bilang 1 miliar 1 rupiah. Ya, kalau begitu Tuhan, bisakah saya minta 1 rupiah saja? Tuhan bilang ya, tunggu 1 hari. Kalau tunggu 1 hari artinya tunggu 1000 tahun, ya kan? Nah karena Tuhan tidak dibatasi waktu. Nah perlu diberikan catatan sedikit bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun ini harus hati-hati karena ada ajaran sesat seperti misalnya itu yang bilang mati 2009 siapa? Tribrata itu menggunakan ayat ini sebagai dasar. Kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, lalu dia mulai menafsirkan. Nah, dia mulai menafsirkan bahwa dunia ini diciptakan dalam 6 hari. 6 hari, lalu 1 hari untuk hari perhentian. Nah, itu berarti bahwa 6 hari itu berarti 6.000 tahun.
Karena satu hari 1000 tahun. Dan satu ini 1000. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, zaman Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Berarti sudah 2 hari. Ya. 1000. Zaman Abraham sampai Yesus 2000. Ya, sini sampai sini 2000. Sudah 4000 kan? 4 hari. Zaman Yesus sampai kita 2000. Ya, 2 hari sudah 6. Hari ke-7 itu kan kerajaan 1000 tahun. 1 hari. Jadi Tuhan Yesus pasti datang ke sini. Ini sudah hari ke-6. Jadi sangat sedikit. Karena itu maka orang-orang yang memegang paham ini biasa mulai memprediksi Tuhan Yesus akan datang tahun-tahun berapa. Ya karena itu masuk ke hari ke-6. Karena sudah selesai. Ikut ini. Masalahnya adalah mengapa atau atas dasar apa menghitung kedatangan Tuhan Yesus kok larinya pada hari penciptaan. Dasarnya bagaimana? Ya. Apa dasarnya berpikir begitu sehingga 1 hari sama dengan 1000 tahun diterapkan kepada fakta penciptaan untuk mengukur hari kedatangan Tuhan Yesus. Itu tidak ada dasar. Tapi banyak orang, bukan cuma Paulus Tribrata, banyak orang menafsirkan demikian. Ya. Nah, hati-hati dengan penyalahgunaan ayat seperti itu. Jadi yang membuat Tuhan lama datang itu karena bukan Tuhan lalai, tapi memang ada waktu yang berbeda, ya, antara manusia dan Tuhan. Dan kalau bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka memang wajarlah kalau di hadapan Tuhan, ya, hidup manusia itu seperti uap. Karena kalau 1000 tahun itu 1 hari, 500 tahun itu setengah hari. 250 tahun. Jadi kalau kita sampai hidup sampai umur 250, di mata Tuhan itu hanya 1/4 hari. Kalau kita hidup 125 tahun, di mata Tuhan kita baru hidup 1/8 hari. Berapa jam itu 1/8? Kalau kita sekarang umur 50, di mata Tuhan kita ini hanya hidup beberapa jam saja, ya, atau beberapa menit saja. Dan karena itu Alkitab melihat bahwa betapa fananya kita ini. Hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kan di mata Tuhan begitu ini uap itu kan dia hilang. Nah, disayangkan bahwa dalam hidup yang singkat seperti inilah ada kita yang begitu sombong dan tidak peduli Tuhan, ya. Ada kita yang membuang-buang waktu yang sudah singkat ini, dibuang-buang lagi kesempatan kita untuk melakukan hal-hal tidak berguna, ya. Jadi itu alasannya. Kedua adalah mengapa sampai Tuhan kok lama tidak datang-datang? Tuhan menunda. Menunda ini tanda petik, ya. Tuhan menunda kedatangannya bukan karena lalai pada janjinya, tapi karena Dia sabar dan tak menghendaki ada yang binasa. Ya, itu dikatakan, ya, ayat 9 tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggap kelalaian. Tapi Dia sabar terhadap kamu karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan orang berbalik dan bertobat. Jadi kata lain, Dia tunda supaya lebih banyak yang bertobat. Ini dibandingkan dengan Roma 2. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Jadi mestinya bersyukur ini. Tuhan belum datang-datang juga, ini artinya kesempatan bertobat ini masih terbuka bagi banyak orang, ya. Nah, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak menghendaki orang binasa.
itu tidak boleh dipertentangkan dengan doktrin predestinasi. Apalagi double predestinasi yang mengatakan bahwa Tuhan menentukan sebagian orang untuk selamat dan sebagian untuk binasa. Itu tidak boleh dipertentangkan. Mengapa? Ada dua kemungkinan menafsirkan supaya ayat-ayat ini tidak bertentangan. Pertama adalah kehendak Allah di sini tidak menunjuk pada rencana kekal dari Allah, tapi hanya menunjukkan pada sesuatu yang menyenangkan Allah kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu menyenangkan Allah, tapi itu bukan rencana kekal Allah. Karena kalau rencana kekal Allah itu tidak bisa diubah sama sekali, tidak bisa digeser sama sekali. Nah, itu bicara predestinasi, itu rencana kekal Allah. Tapi kehendak Allah itu bisa diartikan bahwa kalau itu sampai terjadi, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Seorang penafsir dari Pulpit Commentary mengatakan bahwa lebih tepat diterjemahkan tidak menginginkan daripada tidak menghendaki. Bandingkan dengan Yeskiel 18 dan Yeskiel 33 yang mengatakan bahwa Allah tidak berkenan dengan kematian orang fasik. Yeskiel 18, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya dia hidup? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Yeskiel 33. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya dia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, perhatikan. Mulai ayat 3 di dalam teks kita tadi. Petrus bicara tentang pengejek-pengejek. Dia omong konteksnya pengejek dan dia selalu menggunakan kata bentuk, kata ganti ya. Nya atau mereka. Pengejek-pengejek itu mereka hidup di dalam hawa nafsu. Nah, itu bicara tentang pengejek. Mulai ayat 8, dia bicara tentang orang Kristen dan dia terus menggunakan kata kamu atau mu. Jadi mulai ayat 8 itu konteks pembicaraan menyoroti orang Kristen. Dan karena itu semua orang dalam ayat 9 menunjuk pada semua orang Kristen atau orang pilihan. Dia tidak menghendaki untuk orang-orang pilihan ini binasa. Sehingga kalau sampai dia menunda kedatangannya itu supaya kesempatan untuk orang-orang pilihan ini itu masuk atau bertobat ya. Karena itulah maka kelihatannya Tuhan lama datang. Ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa Tuhan Yesus tidak datang dari dulu? Saya, kalau Tuhan Yesus datang dari dulu, kau masuk neraka, ya kan? Atau bahkan kau tidak ada juga, ya kan? Nah, jadi entah apa penyebabnya. Galatia 4 ayat 4 hanya bilang setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Genap waktunya ini apanya yang genap? Itu hanya Tuhan Allah yang tahu genapnya bagaimana. Ya. Tapi pokoknya itu berarti kita tahu bahwa pada abad pertama Masehi itu, ya, itulah kegenapan waktunya. Ada yang menafsirkan bahwa genap waktunya karena itu berkaitan dengan Romawi yang sudah maju, dengan jalan-jalan yang sudah bisa mengarah kemana-mana, sehingga waktu itu genap Yesus datang, jalan raya sudah banyak sehingga Injil-Injil ini bisa disebarkan kemana-mana. Nah, tapi kan itu hanya spekulasi. Tidak ada yang tahu persis yang dimaksudkan dengan genap waktu ini bagaimana. Ya. Jadi kalau Tuhan menentukan satu waktu, itu pasti karena ada rencana Tuhan sendiri. Kata lalai atau kelalaian di dalam NIV maupun juga New American Standard Bible diterjemahkan slow atau slowness, kelambanan. Penundaan atau kelambanan ini disebabkan karena kesabaran Allah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dibicarakan tentang kesabaran Allah sebelum air bah. Sebelum air bah itu Tuhan kasih kesempatan berapa tahun? 120 tahun dikasih kesabaran. Itulah sebabnya Nuh juga berkhotbah selama 120 tahun tapi tidak ada satu orang pun mau bertobat. Ya.
Makanya kemarin di radio saya singgung ada dua pengkhotbah yang aneh. Satu Nuh, khotbah 120 tahun tidak ada satu orang bertobat. Pengkhotbah aneh yang kedua adalah Yunus, satu kali khotbah saja satu bangsa bertobat, Niniwe. Padahal Yunus punya khotbah ini juga khotbah aneh, karena tidak ada berita anugerah di dalam, iya kan? Dia tidak bilang kalau kamu tidak bertobat maka Tuhan akan menunggang balikan. Tidak, dia punya khotbahnya pendek saja. 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Nah, itu saja dia punya khotbah. Ini khotbah hanya ada berita ancaman, tidak ada berita anugerah. Nah, tapi rupanya gara-gara diancam begitu orang Niniwe takut, lalu akhirnya mereka datang bertobat. Mereka bertobat, Tuhan Allah ampuni mereka. Yunusnya yang marah. Kenapa? Kenapa Yunus marah? Mungkin karena Yunus dendam sama Niniwe. Itulah sebabnya dia tidak mau pergi ke Niniwe dulu, lari. Karena apa? Niniwe ini kan ibu kotanya kerajaan Asyur. Asyur ini kan yang menghancurkan Israel. Jadi mungkin Yunus ini karena Yunus lari itu suruh ke Niniwe, lari ke Tarsus, pertama mungkin dia takut. Karena sebelum dia belum pernah ada nabi pelayanan ke luar negeri. Dia nabi pertama yang pelayanan ke luar negeri. Kedua adalah mungkin karena dia jengkel ini Niniwe. Ya, dia jengkel ini Niniwe, sehingga dia tidak mau supaya Niniwe itu diselamatkan. Dia maunya musnahkan saja. Tapi kalau dia pergi lalu dia khotbah mereka bertobat, kan Tuhan jadi ampuni. Jadi mending tidak usah pergilah. Tapi karena Tuhan paksa dia dengan ikan, ya akhirnya dia terpaksa pergi, tapi muncul lewat khotbahnya 40 hari lagi. Ternyata mereka bertobat di luar dugaan dia. Tuhan ampuni dia. Maka marahlah dia, lalu keluarlah alasan utamanya mengapa dia bilang, aku tahu engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, itulah sebabnya dahulu aku lari, ya kan? Aku tahu bahwa engkau pasti akan mengampuni. Nah, ini pengkhotbah aneh ini ya. Orang pengkhotbah mestinya senang orang bertobat, tapi ini satu jengkel kalau orang bertobat. Dia maunya tidak bertobat supaya hukuman turun. Ya. Alasan lain adalah bahwa dengan dia punya khotbah model seperti itu, 40 hari lagi Tuhan tunggang balikan, mereka bertobat kan tidak jadi ditunggang balikan. Gara-gara tidak jadi ditunggang balikan, orang akan meragukan khotbahnya dia. Berarti lu omong salah nih mah. Jadi lebih baik lu binasa daripada khotbah saya jadi salah. Supaya khotbah saya tidak salah, lu binasa. Nah, itu ada penafsir lain mengatakan begitu. Tapi kelihatannya alasan paling kuat adalah karena dia sudah tahu bahwa kalau dia omong dan mereka bertobat, Tuhan pasti ampun. Dan dia tidak menginginkan pengampunan Tuhan bagi mereka. Kalau ada orang yang malam-malam tiba-tiba datang ke rumah saudara, gorok istri anak saudara semua, memperkosa istri saudara di muka saudara sendiri, anak-anak saudara dicincang di muka saudara sendiri, apa yang saudara harapkan untuk dia? Kalau dia tidak bertobat, Tuhan akan memberikan hukuman besar bagi dia di neraka. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan akan menutup dan mengampuni semua dosanya, yaitu menggorok istri anak saudara, memperkosa istri anak saudara yang cincang-cincang. Maka ampuni dia, jadi dia tidak jadi dihukum. Kira-kira saudara pilih yang mana? Kalau dia bertobat, kok enak diampuni, enak saja. Ya. Sebaiknya jangan bertobat supaya Tuhan kita saja, ya kan? Nah itu kira-kira model perasaan Yunus begitu, ya kan? Ini kalau bertobat, ini mereka punya kejahatan, itu Tuhan tutup begitu saja. Tuhan ini memang dasar itu. Saya sudah tahu memang engkau pengasih dan penyayang, itulah sebabnya dulu saya lari. Nah itu kira-kira dia mau begitu mengatakan begitu. Jadi satu pengkhotbah 120 tahun berkhotbah, satu orang pun tidak bertobat. Yang satu kali khotbah, begitu banyak orang bertobat. Tapi yang satu mengomel, Nuh tidak, walaupun hanya dengan keluarga saja. Ya. Nah, jadi sabarnya Tuhan terhadap orang-orang zaman Nuh 120 tahun itu lama itu. Ya. Jadi memang kesabaran Tuhan itu, makanya disebut Tuhan itu panjang sabar itu. Panjang sabar itu kalau saudara periksa bahasa Inggris itu long suffering, panjang menderita. Karena orang sabar itu kan menderita ya. Orang bikin-bikin terus tapi sabar.
Bikin-bikin terus tapi sabar. Bisa pukul tapi tahan. Makin tahan makin sakit. Makin tahan makin menderita. Jadi panjang sabar itu panjang menderitanya. Nah, karena itu Tuhan sabar zaman Nuh itu 120 tahun. Ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dibicarakan tentang kesabaran Allah sebelum air bah. Dan sekarang 2 Petrus 3 ayat 9 dibicarakan kesabaran Allah sebelum kedatangan Kristus. 1 Petrus 3 ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh mempersiapkan bahteranya. Ya. Nuh persiapkan bahteranya, Tuhan Allah menanti dengan sabar. Lalu di bagian lain bilang Nuh itu adalah seorang pengkhotbah kebenaran. Jadi Nuh itu memang berkhotbah selama itu. Ya. Tapi akhirnya hanya keluarganya. Michael Green mengatakan bukan ketidakmampuan, tapi belas kasihan adalah alasan penundaan Allah. Jadi bukan Allah tidak bisa menepati janjinya, bisa. Tapi karena belas kasihan supaya lebih banyak orang bertobat, dia menunda. Tapi menunda pun di sini nih dari sudut pandang manusia, ya. Nah, setelah menjawab argumentasi para pengejek, Petrus menegaskan bahwa hari Tuhan akan datang. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dalam bahasa Yunaninya, hexe, will come, itu akan datang. Diletakkan di awal. Ini menekankan kepastian kedatangan Kristus. Tapi hari Tuhan akan tiba. Harusnya tetapi akan tiba hari Tuhan. Harusnya terbalik gitu ya. Jadi menekankan itu begitu pasti kedatangan. Nah, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Persamaannya dengan pencuri hanya dalam satu hal, yaitu sama-sama datang pada saat yang tak terduga, pada saat orang tidak siap sedia. Tidak ada pencuri yang lapor, malam kita ada mau pencuri. Kalau ada itu memang tidak normal. Ya, itu misalnya seperti di Sumba. Waktu saya ke sana tuh kan mereka cerita. Ya waktu mereka curi babi, tuan rumah keluar dan marah mereka balik. Mereka ini tuan rumah, diam kau. Babi kurus saja lu protes. Lu sekian lama kerja apa sih dikasih makan babi? Nah, itu kan tidak normal kan? Tapi juga cerita lain adalah mereka kirim surat, malam ini kami mau curi lu punya babi. Orang tidak berani juga. Jadi biarkan. Nah, itu artinya ada kondisi tidak normal, ya kan? Tapi yang normalnya adalah di mana-mana itu pencuri itu tidak pernah informasikan kedatangannya, ya. Nah, begitu juga aspek itu yang ditekankan bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu tidak diberitahukan, ya. Matius 24, 42, 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, Paulus Tribrata bilang harinya tidak tahu. Ya. Tahunnya bisa, ya kan? Nah. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berarti kalau sampai ada waktu yang kamu duga, pasti anak manusia tidak datang. Ya. Kalau kamu sudah bisa menduga suatu waktu, dia tidak akan datang. Karena kalau kamu sudah menduga tanggal ini dan dia datang hari itu, firmannya jadi salah. Karena ternyata dia datang dan bisa diduga. Tidak bisa diduga, ya. 1 Tesalonika 5:23. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Wahyu 3:3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya.
Kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak diberitahukan saatnya dan tidak diberitahukan juga ya harinya, tahunnya ataupun zamannya ya. Siapapun yang bisa menubuatkan kedatangan Kristus kedua kalinya, pasti itu orang yang pengetahuan Alkitabnya kacau, seperti Tribrata itu ya. Mengapa tidak diberitahukan saatnya? Karena kalau diberitahukan saatnya, maka semua orang baru akan bersiap sedia 1 hari sebelumnya, ya kan? Nah, Tuhan akan datang kembali 1 Januari 2018. Nanti 31 Desember 2017 baru banyak orang bertobat. Kan hidup enak-enak pas bertobat 1 hari kemudian Tuhan datang masuk surga, ya kan? Senang di bumi, senang di surga. Itu orang tidak siap. Padahal ayat itu berulang kali, berjaga-jaga. Pak Budi Asali pernah cerita, waktu dia kuliah di Amerika, kuliah bahasa Ibrani, dosen bilang, tidak ada jadwal ujian. Tiap saat bisa adalah ujian. Tiap kali saya masuk, bisa itu ujian untuk ambil nilai semester. Nah, besok masuk, dia mau masuk. Ya, jangan sampai ujian. Belajar mati-matian. Sudah belajar mati-matian, dia datang tidak ujian. Mengajar biasa saja. Aduh, menyesal. Belajar capek-capek tidak jadi ujian. Minggu depan mau tidak belajar lagi, jangan sampai ujian. Kalau itu belajar, ternyata datang tidak ujian juga. Nah, gara-gara tidak ada kepastian itulah, maka mereka harus siap sedia belajar terus. Gara-gara belajar terus itu jadi pintar. Tapi kalau kita kan ujian kan ada jadwal, ya kan? Nah, kita sudah tunggu hari Senin itu, ini hari Minggu malam baru kita sikat ini sampai ya sudah tidak bisa lagi ambil bokor taruh kaki di dalam air ya toh. Nah, tongkat ini dengan segala macam pokoknya muku dalam 1 malam, ya kan? Karena kita sudah tahu, jadi baru kesediaannya ini. Tapi kalau tidak tahu itu sudah sedia setiap saat. Calvin, ini ditambahkan supaya orang yang setia atau orang Kristen selalu berjaga-jaga dan tidak menjanjikan adanya hari esok pada diri mereka sendiri. Ya. Nah, kedatangan yang tiba-tiba ini tentu saja bukan berarti tanpa tanda-tanda sama sekali. Jelas juga Alkitab sudah berikan tanda-tanda. Akan ada peperangan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Hanya persoalannya adalah kita tidak pernah tahu sampai titik mana, karena dari zaman dulu kelaparan sudah ada. Makin lama kelaparan, tapi sampai titik mana? Perang dari zaman dulu sudah ada, tapi sampai titik mana? Nah, maka kalau kita melihat saja ada peperangan sini-sini, sadar bahwa berarti kedatangan Tuhan makin dekat. Terjadi bencana di mana-mana, kedatangan Tuhan makin dekat. Tapi tahunya pasti di mana? Tidak bisa tahu. Ya. Karena itu saya juga kadang-kadang heran ya, bahwa ayatnya sudah jelas begini pun masih ada orang yang tertipu untuk percaya ramalan-ramalan itu. Ya. Masih ada itu persekutuan doa yang mensponsori itu Tribrata datang lagi ya. Itu pergi lagi bentuk panitia lagi. Entah sekarang itu panitia sudah bagaimana dengan kematian Tribrata yang tidak bangkit juga, tahu penelitiannya bagaimana. Itu orang memang hebat, dia duganya tak 2029 supaya dia sudah mati. Ya. Orang mau bilang salah juga dia sudah tidak tahu lagi, ya kan? Saksi Yehova, Advent itu 2 aliran juga yang terkenal dengan ramal-meramal kedatangan Tuhan Yesus dan meleset berkali-kali. Ya, meleset berkali-kali. Poin C, semua akan dihancurkan. Ayat 10b sampai 13. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia hancur karena nyalanya. Tapi sesuai janjinya, kita menantikan langit baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Wahyu 20. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi.
tempatnya. Ya, ini berarti memang dunia ini satu hari memang betul-betul akan lenyap, hancur, tidak ada di tempatnya. Tapi saksi Yehova kan tidak percaya tidak percaya bahwa surga cukup untuk semua. Mereka cuma percaya bahwa mereka hidup di dunia yang baru. Tapi dunia yang baru mereka itu adalah dunia yang sekarang, tapi diubahkan. Tapi ini ayat bilang ini dimusnahkan semua, ya kan? Tapi mereka bilang itu di upgrade saja, ya, menjadi dunia yang baru, dan kita hidup di dunia yang baru seperti ini, ya. Alkitab tidak menyebut bahwa dunia ini disempurnakan, tapi bahwa dimusnahkan lalu muncul langit dan bumi yang baru. Ayat 13, ya, menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Ya, gara-gara kata-kata laut pun tidak ada lagi ini, Pak Dokter pernah berkhotbah pada waktu rote kapal feri tenggelam, bahwa laut tidak diciptakan oleh Tuhan. Gitu? Kenapa? Karena sejak dari awal itu laut itu menjadi musuh manusia. Ya. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang di atas samudra. Samudra sudah ada lebih dulu dari semua. Laut selalu menjadi bencana bagi manusia. Murid-murid hampir tenggelam di laut Galilea. Dan pada akhirnya laut yang menjadi musuh manusia itu akan tidak ada lagi. Nah, itu tafsiran yang ngawur itu, ya. Kalau lihat Mazmur dan segala macam kan, langit, bumi, laut dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sikap dan tanggapan kita soal kedatangan Tuhan atau hari Tuhan ini? Pertama, anggap kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk beroleh keselamatan. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan padanya. Dalam bahasa Yunani, kata kesabaran dalam ayat 15 sama dengan kata sabar dalam ayat 9. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Jadi, kalau Tuhan belum datang-datang, itu memang adalah kesempatan bagi yang belum bertobat. Bagi yang belum percaya Yesus, bagi yang belum terima Yesus, orang Kristen, KTP, dan lain sebagainya, adalah kesempatan. Karena kalau Tuhan sudah datang, kesempatan itu tertutup bagi mereka. Ya, karena itu kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, yaitu dengan datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mati di salib menebus dosa kita. Jangan sia-siakan penebusan ini, jangan sia-siakan darahnya yang dicurahkan, jangan sia-siakan penderitaan kematiannya, tapi sebaliknya kita mau sungguh-sungguh percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah 10:43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Ya. Karena itu maka jangan sia-siakan. Kita bisa sia-siakan ini dengan cara tetap menjadi orang Kristen KTP, rajin gereja, sudah dibaptis dan sebagainya, tapi tetap tidak sungguh-sungguh beriman. Ya. Kalau ini pilihan saudara, maksudnya kalau kita memilih untuk tetap tidak percaya, ingat, Kristus akan datang kedua kali sebagai hakim dan sebagai Tuhan, bukan lagi sebagai Juru Selamat, ya. Dia datang sebagai hakim dan sebagai Tuhan. Filipi 2 bilang, suatu hari nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Itu sudah kedatangan Yesus kedua kali. Kalau sekarang ada kesempatan berlutut dan bertelut, lidah mengaku, kesempatan lakukan dengan sukacita. Kalau tidak mau itu, maka pada akhir zaman nanti pasti berlutut dan mengaku, tapi dipaksa untuk berlutut dan mengaku, tapi terlambat. Ya, ini Islam begini banyak yang
Bukan saja tidak percaya Yesus, tapi menghina Yesus, menghina iman kita dan sebagainya tuh. Karena saya pikir itu coba Tuhan Yesus cepat datang ya, supaya kita buktikan mana yang benar ya. Nah, karena memang terlalu menjengkelkan ya. Nah, jadi bagi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Manfaatkan waktu Tuhan belum datang ini sebagai kesempatan beroleh selamat. Kedua, kita mesti menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya adalah hidup tapi punya pengharapan, punya kerinduan kedatangan Tuhan. Dalam komentarnya tentang Yudas 21, Thomas Manton berkata, mereka yang melacur mengikuti dunia ini tidak menginginkan kedatangan Kristus. Maksudnya orang yang hidup di dalam dosa dan sudah melacur tidak perlu. Ya. Karena mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan Kristus, tidak merindukan kedatangannya. Ya. Kalau Pak Max punya istri pergi ke luar negeri, Pak Romulus tidak perlu merindukannya. Ya kan Pak Romulus ya? Karena kalau Pak Romulus merindukan istri Pak Max itu rumit itu ya. Karena tidak ada kaitan. Tapi kalau Pak Max merindukannya, ya masuk akal karena ada kaitan. Nah, demikian juga orang-orang yang melacur dengan dunia ini tidak menginginkan kedatangan Kristus. Ada hubungan dengan mereka. Ya. Dan juga tidak mengasihi atau menyenangi pemunculannya. Tapi roh dari pengantin perempuan berkata, datanglah. Mereka yang mengasihi Allah menantikannya atau merindukannya. Mereka mengasihi pemunculannya. Jadi beberapa waktu lalu saya share itu lagu Nona 3 orang yang sepertinya orang Alor atau orang Papua. Lalu saya bilang coba cari ini 3 orang nyanyinya bagus sekali nih. Kalau dapat kita undang mereka di ulang tahun gereja. Ternyata cari dapat, ternyata mereka bukan dari Indonesia tapi di Fiji. Di Fiji ini negara kita jarang dengar dia. Ternyata dapat letak Fiji itu ada di tengah-tengah lautan luas dan ini. Kita suruh mulai saya antar surat ke sana. Tapi suaranya memang bagus, ya suaranya bagus. Lalu saya coba dengar lagunya, ya dengar lagunya. Ternyata memang lagunya sudah lagu tua, bahkan Elvis Presley nyanyikan lagu itu, ya nyanyikan lagu itu. Nah, tapi yang saya salah satu yang suka sekali suaranya Dolly Parton, ya sudah tua umur 70-an sekarang ya. Tapi lagunya bagus, dia menyanyi beberapa lagu rohani. Tapi lagu yang dinyanyikan itu Father will know all about it. Father will understand why. Cheer up my brothers, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Ayat pertamanya, ayat kedua saya baca, artinya dalam bahasa Inggris adalah, dalam hidup ini banyak yang kita tidak mengerti. Mengapa orang benar menderita, sedangkan orang-orang yang kafir pun hidup dengan enak-enak? Kenapa kita begitu sakit, tapi mereka sehat-sehat saja? Kenapa kita ini mengalami begitu banyak kesulitan, tapi mereka yang tidak percaya Tuhan kok enak-enak? Tapi jawabannya adalah kita akan tahu hal itu. Masih panjang, ya, masih panjang, tapi kita akan tahu hal itu. Langkah demi langkah kita akan mengerti mengapa itu. Lalu saudaraku yang hidup di bawah matahari, yang masih hidup di bawah matahari, satu hari nanti kita akan tahu apa alasan dibalik semua itu. Lalu ayat yang ketiga itu bagus sekali. Bunyinya adalah ketika kita melihat Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Ya. Lalu ekor dari ayat ketiga itu mengatakan bahwa saat itulah
kita akan mengerti mengapa semuanya seperti itu. Wih, saya pikir, lagu ini indah sekali. Nah, lagu ini indah sekali mengajarkan bahwa memang kita menderita dalam dunia, sulit dalam dunia. Kadang-kadang kita tidak tahu alasannya kenapa. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus ini hidupnya enak-enak saja. Tapi saat when we see Jesus come in the glory, ketika kita menanti melihat Kristus datang dalam segala kemuliaan, kita akan mengerti mengapa semuanya itu seperti itu. Wah, itu lagu indah sekali. Ya. Nah, karena itu maka kita perlu merindukan. Dolly Parton juga menyanyikan lagu dia menyanyi terlalu slow, saya tidak mengerti apa maksudnya. Tapi begitu saya search lagu satu lagi yang lain, ternyata lagunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Indahlah harinya kita jumpa di kota permai. Nah, berarti ada kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus. Ya, jadi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita pasti merindukan Dia. Kalau saudara tidak merindukan Dia sama sekali, jangan sampai tidak ada kaitan dengan Dia, ya, dan sedang melacur dengan dunia ini, ya, menurut Thomas Merton, ya. Ini menginformasikan kita betapa besar perbedaan antara anak Allah dan orang-orang jahat. Mereka berharap itu tidak pernah datang. Orang-orang jahat tidak berharap Yesus datang. Dan akan gembira dalam hati mereka mendengar kabar seperti itu. Kalau Tuhan tidak datang, mereka senang. Pemikiran tentang kedatangan Kristus adalah beban dan siksaan bagi mereka. Mereka mempunyai roh atau semangat atau pemikiran dari setan dalam diri mereka. Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, karena kalau Yesus datang, itu akan menyiksa mereka. Nah, jadi sebaiknya Dia tidak usah datang. Tapi bagi kita, ya, alangkah indahnya, senangnya kalau Yesus datang, ya. Karena apa? Bila namaku dipanggil ku ada, ya. Jadi kita merindukan kedatangan Yesus. Nah, karena itu jangan membiarkan segala macam kekhawatiran dunia menyebabkan saudara lupa dan mengabaikan kedatangan Kristus. Tapi harus berjaga-jaga. Jangan hanya pikir duit saja, cari duit saja, urusan dunia saja, lalu lupa memikirkan kedatangan Kristus. Berikut adalah kita mempercepat kedatangan hari itu. Lihat ayat 12, ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, ini tadi dikatakan menunda, tapi sekarang mempercepat. Lagi-lagi di sini adalah sorotan dari sisi manusia. Kalau dari sisi Tuhan itu sudah ditetapkan tidak bisa berubah. Tapi dari sisi kita manusia itu bisa mempercepat atau menunda. Itu bahasa manusia. Nah, bagaimana mempercepatnya? Mempercepatnya dengan rajin beritakan Injil. Karena kita melihat Matius 24 ayat 14, ya. Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Berarti Injil ini mesti diberitakan dulu, baru tiba kesudahannya. Nah, kalau begitu dengan kita rajin beritakan Injil, artinya kedatangan Tuhan dipercepat. Jadi jangan hanya menanti-menanti saja, tapi tidak bikin apa-apa. Menanti-menanti dengan cara beritakan Injil. Harus rajin beritakan Injil. Dengan begitu kita mempercepat kedatangan hari Tuhan. Karena itu maka rajin-rajinlah beritakan Injil. Yang mulai kendor beritakan Injil, makin rajin beritakan Injil, ya. Semua pikir siapa yang belum terima Yesus, orang-orang dekat yang belum terima Yesus, Injili, ya. Papa, mama, kakak, adik, Injili semua supaya Tuhan Yesus cepat datang. Dengan doa, kita juga bisa mempercepat dengan doa. Datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami datanglah kerajaanmu bisa bermakna bahwa pemerintahan Allah ada di atas bumi, tapi juga bisa mencakup kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan terakhir, yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Yesus adalah menguduskan diri, ya. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Berarti hidupnya kita mesti saleh, ya. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Ya, jadi harus hidup dalam kesucian. Ya. Seorang penafsir mengatakan bahwa dalam 2 Petrus 2 ayat 13 dikatakan nabi-nabi palsu adalah kotoran dan noda. Bahasa Yunaninya adalah spiloi kai momoi. Spiloi kai momoi. Sedangkan 1 Petrus 1:19 dikatakan Yesus tak bernoda dan tak bercacat. Amomo kai aspilo. Jadi kedua kata Yunani itu dibalik, lalu ditambahi huruf A saja. Ya. Momo kai aspilo, itu spilo kai momoi, perubahan bunyi. Yang berarti tidak, ya, dengan ada kata A. A itu kan tidak, agama, tidak kacau, amoral, tidak bermoral, ya. Kata kai itu dan, artinya dan. Nah, sekarang dalam ayat 14 ini kita disuruh berusaha supaya tak bercacat dan tak bernoda. Aspiloi kai amometoi, berarti kita mirip dengan yang Kristus punya, ya. Nah, kalau begitu kita harus hidup seperti Kristus hidup menjelang kedatangan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristus hidup bagaimana? Tanpa dosa. Kita harusnya hidup tanpa dosa. Hanya memang mustahil, ya. Kita bisa jatuh, bangun dan sebagainya, tapi hidup tanpa dosa itu harus menjadi tujuan dan motivasi perjuangan kita. Walaupun jatuh bangun di sini, tapi kita harus punya semangat untuk hidup seperti Kristus. Ya. Sekarang perlu direnungkan, kita hidup seperti nabi-nabi palsu atau seperti Kristus? Calvin. Maka ia yang menantikan langit yang baru harus mulai dengan pembaharuan berkenaan dengan diri sendiri dan dengan rajin atau tekun mencarinya dan merindukannya. Tetapi mereka yang memegang erat-erat kotorannya sendiri pasti tidak berpikir apa-apa tentang kerajaan Allah dan tidak mempunyai selera untuk apapun selain dunia yang jahat ini. Nah, kalau kita hanya hidup dalam dosa, kita punya selera hanya di sini. Tapi kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan, kita masih hidup di dunia ini tapi seleranya sudah di atas. Siapa masih selera dengan dunia ini? Banyak, ya. Nah, karena itu maka mari hari Tuhan walaupun sampai hari ini belum tiba-tiba, tapi kita yakin pasti akan terjadi, ya. Pasti akan terjadi. Tidak penting kapan Tuhan datang, yang penting persiapan diri kita menyambut hari Tuhan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.